Woi Pak Kadis, tumben nak selin praktek Bu. Sambil ngoyong masuk kan Biasanya lambat masuk. Masuk kan masuk. Ada namanya. Bligong Maria rajin aja malu-malu masuk biasaan Bligong. Dokter Lugi sudah masuk ya? Iya. Rajeng Rao Dokter Komang Arisanti. Bligong praktek nih Bligong. Dari tadi pagi. Terus Ya. 3 kali. 100. Sudah habis hujan dengan yang depan terus gini. Halo. Testing belum masuk dia. Selamat malam. Malam Swastiastu. Swastiastu. Beli Artano. Kami Rao. Kawal boleh dia. Dokter Lugi belum masuk ya? Dokter Katanya mau tes dulu. Oh ya coba Cingak. Swastiastu beli Gus. Swastiastu. Beli Sumiarto, senior Sami, Dokter Cok Jegya Gubun. Sudah, Pak. Ini sulit dah, dia sampai orang. Cok Ari tuh nembe nih Cok Ari. Jangan masuk. Kalau ini gimana ini caranya ngilang loh? Keluit. Oh, kalau keluit kalau ada bakat susah. Semakin diambil akan semakin meluyunan. Mas dasar itu. Kamu tunggu. Caranya. Biarkan gitu. Swastiastu senior Dokter Rai. Kalau dia operasi nanti tumbuh lagi. Rai siapa? Ya, dibiarkan aja gitu. Ya lah. Ya. Pada tradisionalnya ya boleh dicoba, itu kan tidak merugikan kita. Ya, coba pakai apa? Yang semakin dioperasi dia akan muncul lagi. Semakin gede nangka tuh dia kan gede nangka. Jangan ada operasi kalau memang tradisional itu bisa. Itu juga tidak ada bahaya bagi kita. Tapi tidak ngomong ya, tinggal tenang gitu. Kira dekton di. Ini sekarang udah bisa daftar. Ini kan aku support. Pas makan aku dapat. Ceramah itu nggak bisa diginikan kalau memang sudah ada bakat. Datang sendiri. Yuk, tetap mudah tentunya operasi karena operasi itu kan harus dilukai lagi. Nah penyembuhannya bekas jahitannya begini kalau melendung gini. Nah itu kembali lagi. Sudah ada gitu. Ya ada. Itu namanya yang kita pakai kanan tadi. Ya, meeting ini. Ini harus diapakan. Ya. Nah, baca ya. Chat kan. Bos seminar lu. Pertama kami ngomong kombinasi ini. Pertama ada ini ada login. Ya, Dokter Nugi belum masuk ya. Boleh. Panas, gila, sakit kepala. Kira Enak nih ngomongkan. Narasumbernya belum masuk ya. Ini harus sampai habis.
Siapa sih handphone hilang filenya? Itu ya lengkapnya nggak ada. Belum masih wow nggak jelas. Masih sama makan. Dokter Aryo, dokter. Kita mesti ya. Tapi kita makan. Karena kombinasi dengan ini sudah ada dua dia. Dari polik satu siapa? Oppo A31 beli restu sih, Ru. Ah, Oppo A31. Gimana dong gorengan? dong masa dong dokter Nuki, dokter Primaria, dokter Primariana. Narasumber nih. Dokter Komang moderatornya belum masuk maksudnya. Jadi kan co-host ya, co-host. Coba co-hostnya ya. Katanya sih si juga itu pasien yang muamanah tuh loh. Itu tadi pagi pulang. Kok bumuanan? Oke. Coba share screen, Dek. Bisa. Ya orang teman-temannya semua. Kita tua nanti kayak Nggak tahu deh. Itu dokter Asmen itu sama. Dokter Asmen ngertiin nggak di grup ini? kelihatan dok ya. Saya udah senior banget. Kelihatan. Dia share hal-hal pribadi tuh. Di IG. Dokter foto Foto dirinya lah, foto anaknya lah, foto mantunya. Iya. Ya, dokter Nuki belum masuk ya. Yang ingatkan dok. Masih. Ya orang sudah lupa gimana? Kita kan bisa diulangi. Kan ada judul lagu begitu, lupa. Sesak napas, pemutusan pergelangan kaki, Ini narasumbernya belum masuk ya, Dokter Arisanti ya, belum masuk ya. Katanya mau tes ini. Iya, dokter Nuginya tadi minta biar ngetes dulu, tapi belum masuk. Dokternya, dok? Ya. Dokter Nugi itu di mana tugasnya? Bali Holistik nih. Oh iya, oke. Bali Holistik. Kan untuk dapat sertifikat kan nggak mesti videonya on, yang penting chatnya daftar kan itu. Betul. Kalau video on kan pang tepukan aja timpal kan itu. Nah itu dah. Untuk pone yang kita tadi pangenah ya timpali dadi sih. Tepukin di partisipan itu kan tepukin.
Saya chat dokter Nugi, saya chat belum dibalas. Cindy. Sudah dibalas, baru siap katanya. Siap masuk. Ya, sudah. Tunggu nih. Mungkin masih ada pasien nih. Dokter Nugi sudah standby. Oke. Mulai saja ya? Belum. Mana? Oh, nah, Dokter Nugi sudah cek suara dulu, cek sound. Apa suara saya masuk, Dok? Masuk. Iya, suaranya Salam masuk. kenal ya, Pak. Agak delay. Dokter Nugi nanti presentasinya itu dibantu ini ya, dibantu moderator atau di share screen sendiri? Saya coba share screen sendiri, Dok. Ya, silakan. Mau dicoba dulu boleh? Siap, Dok. Ya, coba dulu. Bisa masuk. Ampun, kelihatan, Dokter? Nggih, kelihatan. Suara juga bagus. Halo? Testing. Nggih. Tunggu sebentar. Jam berapa ini? Udah lebih ini? Udah lebih nggih? Udah. Nggih. Yang buka aja jadi host nih. Nanti bisa dia buka nih. Nggih. Selamat malam teman-teman sejawat sekalian. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat. Kembali malam ini kita akan melakukan webinar yang merupakan series yang ketujuh. Saat ini kita menampilkan narasumber yaitu Dr. Primeriana Nugiaswari, spesialis jantung pembuluh darah. Topiknya adalah penanganan gawat darurat jantung di fasilitas terbatas. Jadi topik ini sungguh sangat menarik. Kenapa? Karena menampilkan fasilitas terbatas. Terbatas itu bisa di mana saja. Di praktek swasta, di praktek bisa, di klinik bisa, di terminal, di dalam pesawat, atau bahkan di rumah sakit tipe A, tiba-tiba bisa menjadi terbatas. Kalau tiba-tiba listrik mati, atau kena bencana alam, gempa, semuanya bisa jadi terbatas. Jadi saya rasa malam ini topiknya betul-betul menarik. Dan tidak hanya bagi dokter umum, tapi juga dokter spesialis. Karena setiap orang bisa menghadapi situasi pasien dengan fasilitas yang terbatas. Apapun kompetensinya, apapun keahliannya. Seperti yang sering yang kita dengar, di dalam pesawat ada kejadian. Jadi untuk malam ini kita langsung saja agar dibuka oleh Wakil Ketua ID Cabang Tabanan, Dr. Ida Bagus Tatoayat Tindra, spesialis urologi. Silakan, Gus Haji. Suksma. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Pada semiris yang ke-6 ya? Ke-6 atau ke-7? Ke-7 kita akan memberikan mendengarkan penanganan gawat darurat penanganan gawat darurat jantung di fasilitas terbatas ya. Kita harapkan kita bisa memonitor atau mengikuti seminar ini sehingga kadang-kadang kita juga seperti Dr. Restu bilang, kadang-kadang kita juga pada saat tidak ada fasilitas di sekitar kita, ada kejadian-kejadian sehingga kita harus tahu bagaimana di fasilitas terbatas itu kita bisa menangani seorang pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya seminar ini kita mengharapkan kita saling berbagi. Dan demikian juga dengan rumah sakit yang lainnya bisa memberikan informasi bahwa ada dokter di rumah sakit tersebut. Sepertinya salah satu contoh sekarang di rumah sakit Bali Holistik ya, Dr. Nugi ya. Itu ada dokter jantung di sana praktek dan sekarang memberikan dari kapan sudah di sana? Halo, Dr. Nugi. Dr. Nugi. Halo. Yang baru dok dari 2019 dok. Ya selamat bergabung Ya untuk itu silakan dimulai acara semiris yang ke-7 ini akan dimoderator oleh Dr. Arisanti ya. Silakan. Semua. Silakan langsung Dr. Arisanti. Terima kasih. Halo, selamat malam hari di Cabang Tabanan atau yang ada dari luar daerah yang mungkin ikut bergabung. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti semiris dengan topik yang sangat menarik, penanganan gawat darurat jantung di fasilitas terbatas dengan narasumber yang spesial diundang, akrab dipanggil Dr. Nugi SPJP. Halo Dok. Salam kenal Dok. Salam kenal. Iya, mungkin sedikit saya sampaikan CV beliau, tapi tidak semua saya sampaikan, hanya selayang pandang saja karena prestasi beliau sangat banyak sekali. Dr. Nugi dengan nama lengkap Dr. Putu Primeriana Nugiaswari SPJP FIHA, kelahiran Denpasar 18 September 1990. Masih sangat muda sekali dan masih energik dengan dengan segudang prestasi. Beliau merupakan Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Kepala Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Kepala Bidang Pelayanan Medis di RSU Bali Holistik, sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSU Bali Holistik, dan juga di Rumah Sakit Bali Med dan Pasar.
dengan riwayat pendidikan Fellowship of Indonesian Heart Association. Ini Dr. Nugi merupakan lulusan terbaik Fellowship of Indonesian Heart Association 2019, luar biasa juga. Dengan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, Universitas Udayana, dokter layanan primer, pendidikan profesi dokter umum dan sarjana kedokteran di Universitas Udayana. Kalau dilihat dari pendidikan non formalnya, Dr. Nugi banyak menguasai bahasa ya, selain basic electrocardiografi course Perki Bali, ACLS, beliau juga ikut khusus bahasa Prancis dengan TOEFL-nya juga cukup tinggi di Universitas Udayana. Terakhir, publikasi dan karya tulis beliau sangat banyak. Ini ada puluhan yang ada di CV beliau. Terakhir ada di Cardiovascular Research Foundation 2020, ada di European Heart Journal 2019, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada puluhan. Dari tahun 2006 beliau banyak menulis artikel dan juga jurnal ilmiah, dan juga pastinya banyak sebagai presenter-presenter dan juga seperti juara 2 lomba penelitian Bali Cardiology Update 2017, dan masih banyak. Yang jelas akan sebuah keberuntungan bagi kita karena Dr. Nugi bisa kita undang untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nanti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, bisa didiskusikan bersama dengan Dr. Nugi. Baik dokter, nanti alokasi waktu penyampaian materi ada 30 menit, kemudian diskusi selama 30 menit. Baik, langsung saja dokter untuk penyampaian materinya. Baik. Om Swastiastu. Yang terhormat para senior kami di ID Cabang Tabanan, di kesempatan ini saya dari tahun 2019. Terima kasih kepada moderator. Hari ini saya akan membawakan penanganan gawat darurat di fasilitas terbatas. Mohon izin kepada senior kami, Dr. Starmawan, Dr. Sugiade, Dr. Eka Aryawan di BRSU. Ini materi akan berkolaborasi dengan ACLS yang beliau sebagai tutor. Berikut adalah tempatnya masuk ke dalam dan cocok sekali dengan judulnya. Akan tetapi kebetulan fasilitas kami ada ekokardiografi, jadi yang kami bahas di sini adalah sebelum mendekati ke ekokardiografi. Jadi yang kami tekankan pada malam hari ini adalah yang pre-hospital care dan emergency room sebelum merujuk ke coroner care unit, di mana fokusnya ada pada nyeri dada, sesak, berdebar, henti jantung, dan termasuk beberapa saran-saran terbaru di era pandemik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi senior dan teman-teman kolega sekalian. Baik, yang kami bagi yaitu ada 4 seperti yang telah saya sebutkan tadi. Untuk nyeri dada merupakan suatu yang sangat sering ditemukan di tempat praktek, dan sebetulnya ini hanya reminding bahwa nyeri dada yang dibagi menjadi tipikal dan atipikal. Untuk masalah EKG, troponin, lalu diagnosis itu berjalan dengan seiringnya waktu, dan itu bisa dilakukan semakin sering ketemu pasien nyeri dada, semakin bisa dievaluasi lebih cepat. Di mana poin saya pada malam hari ini adalah saling mengingatkan bahwa nyeri dada yang tipikal yang kita sangat harus ingat adalah di mana harus ada 3 dari 3 kriteria ini, yaitu nyeri dadanya ketidaknyamanan di dada itu bisa sekitar leher, bahu, dan juga rahang bawah, lalu harus dipicu dengan, dan ini hilang dengan beristirahat atau dengan pemberian nitrat sekitar 5-10 menit setelahnya. Jadi kalau dia ada 3, kemungkinan nyeri dadanya tipikal sangat mungkin, dan ini berasal dari jantung. Apabila hanya 2 dari 3, berarti nyeri dadanya atipikal. Mungkin dari otot, mungkin dari selaput jantung,
mungkin dari sekitar wilayah jantung. Tetapi apabila tidak ada, berarti jelas nyeri dada ini bukan nyeri dada dari jantung. Saya harap di sini 3 ini hanya reminding dan sangat bermanfaat untuk mengeksklusi pasien ini nyeri dadanya jantung atau bukan jantung. Sekedar reminding juga, ini merupakan salah satu fasilitas yang sering ditemukan, akan tetapi mungkin tidak semua bisa melakukan hal ini. Ini adalah rekaman elektrokardiografi, di mana ini saya ambil karena sering sekali terlewat, yaitu kita lihat di lead 2 tikan tetapi dikaburkan dengan ST depresi di V1, V2, V3, bahkan yang lead lainnya pun di 1 dan AVL sebetulnya ada ST depresi. Di sini sering membuat ragu-ragu yang mana harusnya dikirim, yang mana harusnya bisa dengan obat saja. Baik. Ini adalah dari ACLS, memang mirip sekali materinya dengan ACLS, akan tetapi ini versi simpelnya, dia ada gangguan dibagi dia hemodinamiknya stabil atau tidak stabil. Ini hanya flowchart yang biasa kita menjelaskan keadaan kita di perifer. Karena tidak jelas, karena STEMI sendiri harus melakukan EKG, sedangkan untuk resusitasi juga memerlukan kompleksitas yang lebih tinggi. Di mana untuk secara ringkasnya, untuk semua nyeri dada yang iskemik, yang tipikal, tidak ada salahnya memberikan oksigen secara langsung pada pasien tersebut, dan apabila ada alat saturasi, alangkah baiknya diberikan, dicek dulu, baru diberikan oksigen, lalu akses IV tidak menunggu EKG. Jadi apabila memang nyeri dadanya tipikal dan baru pertama kali terjadi, memang wajib dilakukan EKG langsung, tapi tidak menunda pemberian oksigen maupun akses intravena. Di mana interpretasi yang cepat di sini 12 lead EKG yang kita sering sebut-sebut itu, alangkah baiknya apabila mengalami kesulitan bisa WA langsung, misalnya beberapa teman di puskesmas ada yang WA, beberapa dokter umum juga ada yang WA saya, hanya untuk interpretasi cepat supaya pasien tidak ada salah interpretasi. Di mana kami secara ideal seluruh pasien yang dengan ST elevasi tanpa kecuali memang harusnya reperfusi, di mana senior-senior kami sudah sangat sering mengajarkan, Dr. Sutarno, Dr. Sugiada, Dr. Eka Aryawan sudah sering sekali mengajarkan bahwa tindakannya bisa fibrinolisis atau IKP. IKP itu intervensi perkutan koroner, di mana itu sama dengan PCI, jadi pasang ring gitu. Jadi hanya di bahasa Indonesianya jadi IKP. Dan jika ada indikasi apalagi shock kardiogenik, memang itulah yang terbaik dilakukan. Jadi tidak usah pusing apabila sudah ada ST elevasi, meskipun pada gambaran EKG di lead lain ada ST depresi. Dan yang diberikan pada pasien dengan semua nyeri dada, risiko sedang dan tinggi ini biasanya kita lihat dari hemodinamik dan juga skala nyeri dadanya, akan tetapi kita sederhanakan menjadi non-ST elevasi dan ST elevasi yang diberikan bisa langsung aspirin, itu langsung 2 tablet, lalu dengan clopidogrelnya 4 tablet, itu langsung. Tujuannya adalah minimal hal itu bisa kita lakukan saat pertama kali kontak dengan pasien. Jadi langsung diberikan, sehingga pada saat pengiriman pasien ke tempat rujukan, pasien sudah mendapatkan paling tidak antiplatelet yang untuk siklooksigenase dan juga antiplatelet yang untuk reseptor P2Y12, yaitu inhibisi dari P2Y12. Jadi 2 ini sangat penting supaya plateletnya tidak memburuk, tidak tambah gerumpel-gerumpel dia di koroner. Lalu untuk pemberian yang lainnya seperti beta blocker, lalu nitrogliserin itu bisa menunggu, dan juga tidak semua
berani diberikan pada saat awal. Jadi yang dua yang wajib diberikan adalah aspirin dan clopidogrel, tentu saja dengan menenangkan pasien sambil diberi oksigen dan juga diberikan pasang infus. Pada kasus serangan jantung yang ST elevasi, memang banyak sekali sedang dibahas sekarang, apalagi dengan BPJS yang terbatas dananya untuk serangan jantung. Itu banyak sekali misinterpretasi bahwa ini harus dimasukkan pengencer darah dengan merek ini. Itu kami pribadi dari secara standar operasional tidak ada seperti itu, jadi nanti supaya tidak salah kaprah. Jadi di sini banyak sekali pilihannya, bisa dipilih yang agak terjangkau. Ini aspirin kan tidak terlalu mahal. Lalu untuk heparin sendiri 70 international unit per kilogram itu juga tidak terlalu mahal. Jadi itu masih bisa dilakukan pra rumah sakit yang punya cath lab. Jadi di rumah sakit atau puskesmas yang ada UGD-nya itu masih bisa diberikan apabila memang yakin itu adalah akut coronary syndrome. Sedangkan untuk ticagrelor sendiri itu bisa diganti dengan clopidogrel. Ticagrelor sendiri juga ada yang harganya murah, tetapi itu tidak lazim dipakai di awal, kecuali memang untuk tindakan intervensi. Untuk yang lainnya, yang seperti bivalirudin, eptifibatide, metoprolol, carvedilol, bisoprolol, ataupun atorvastatin itu bisa menunggu. Akan tetapi bila tersedia, kebetulan misalnya dokter di praktek ada atorvastatin, boleh dikasih. Tapi dosisnya dok 80 mg. Kalau adanya simvastatin oke juga dok, tapi dosisnya 40 mg sampai 80. Kalau adanya rosuvastatin oke juga, tapi dosisnya 40 mg. Jangan sampai memberikan nyeri dada khas angina yang tipikal, tapi simvastatinnya hanya 10 mg. Nah, itu bertolak belakang betul. Jadi itu yang poin-poin yang bisa kita adopsi dan kita bisa langsung lakukan. Sedangkan kita masih punya 2-7 hari untuk meningkatkan obat selain obat-obat wajib yang masuk. Jadi untuk pra rumah sakit, pengencer darah, antiplatelet, antikoagulan, kalau ada tersedia alangkah baiknya bisa dimasukkan. Secara gambaran umum, memang untuk tata laksana nyeri yang boleh adalah nitrat. Kembali lagi ke kasus yang tadi, untuk ST elevasi di inferior, itu kasus spesial. Dua-duanya nitrat dan morfin tidak boleh masuk. Jadi apabila memang masih nyeri, ya kita berikannya pengencer darah. Ada kalanya kami menemukan pasien dengan ST elevasi yang bisa resolve ke normal karena sudah diberikan aspirat dan clopidogrel di ujung, di awal sekali, di praktek sudah diberikan sehingga nyeri dadanya berkurang selama perjalanan. Yang lain lagi yang bagus hasilnya adalah statin. Apabila kebetulan ada simvastatin, dikasih 2 tablet langsung 40 mg, itu hasil sangat bagus sekali. Minimal ada yang jaga plak itu tidak ruptur berkelanjutan. Tapi untuk revaskularisasi miokard, memang untuk tipe rumah sakit tipe B ke atas yang bisa membantu untuk hal ini. Apalagi yang di bawah 12 jam, kami rasa itu sangat bagus hasilnya. Tetapi apabila lebih dari 12 jam, kita harus nilai lagi. Nah, satu hal yang ingin kami bagikan dan sering dilupakan adalah diseksi aorta. Ini adalah salah satu diferensial diagnosis yang sangat harus dieksklusi di awal, yaitu karena yang satu apabila dia sindroma koroner akut boleh memberikan pengencer darah, akan tetapi apabila dia sudah curiga diseksi aorta, jangan sekalipun menentuh pengencer darah di awal. Adapun kriteria yang kita biasanya pakai adalah 3 ini, yaitu nyeri dadanya itu cenderung di punggung, terasa robek, lalu ada gejala lanjutan. Misalnya pasiennya sempat pingsan, atau pasiennya sempat ada kelemahan separuh tubuh, atau pasiennya kesulitan buang air kecil, yang sering sekali dia mirip sekali dengan stroke gejalanya. Apalagi misalnya di punggungnya itu menjalar ke arah bawah.
Nah, itu sudah sering sekali kita temukan bahwa kecurigaan untuk diseksi koroner, diseksi aorta itu sangat besar. Apabila kecurigaannya besar, lebih baik ini hanya yang dikasih hanya statin saja. Jangan sampai yang masuk adalah aspilat, clopidogrel, loading dose, itu sebaiknya jangan dimasukkan. Ini masih bisa kita eksklusi dengan idealnya CT scan, akan tetapi dengan pre-test probability, yaitu kita lihat dari keluhan 3 ini, apabila ada salah satu yang mengarah ke diseksi aorta. Kalau ini hanya salah satunya sudah ada, biasanya kita bisa screening dengan ekokardiografi. Hanya saja ekokardiografi yang kita lakukan tidak seperti ekokardiografi biasa, tetapi dengan modifikasi beberapa tempat, misalnya di leher, di perut, lalu bisa di arah punggung, lalu kita harus lihat perjalanan aorta apakah ada robek atau tidak. Tetapi yang paling mudah untuk dilakukan di praktek adalah kalau misalnya sempat dok, apalagi ada perawat, itu sangat bagus di tensi keempat ekstremitasnya. Kalau lebihnya sistoliknya lebih dari 20 perbedaannya, kanan, kiri, atas, bawah, kita bisa curiga itu diseksi aorta. Sangat tidak disalahkan merujuk pasien itu ke rumah sakit. Tapi jangan didiamkan. Kalau didiamkan, lama-lama dia bisa hipotensi shock. Tetapi ini pengalaman klinis biasanya nyerinya sangat luar biasa sakit sekali. Dan biasanya pengalaman klinis juga biasanya defisit neurologisnya jelas sekali, lalu kakinya bisa hitam sebelah gitu. Itu sering sekali kami temukan dan itu sudah berlanjut sampai ke harus amputasi dan juga harus operasi. Tapi untuk gejala awalnya kalau bisa di tensi, kalau misalnya tidak ada tensi dok, hanya di saturasi saja. Di 4 ekstremitas kita lihat perbedaan saturasinya. Itu sangat bermakna biasanya apabila flapnya kebetulan menutupi salah satu arteri iliaka, cabang dari abdominal aorta. Itu biasanya pasien sangat beruntung apabila ditemukan di praktek awal. Baik, untuk penanganan nyeri dada saya singkat sampai di sana, mungkin selanjutnya adalah diskusi, karena dari ACLS sendiri juga banyak membahas tentang itu. Yang di sini yang kedua yang menarik, yang terbanyak yang kami temukan adalah penanganan pasien dengan sesak nafas. Penanganan pasien dengan sesak nafas yang sekarang ini, terutama di era pandemi, akan kami bahas selanjutnya pada slide selanjutnya. Akan tetapi yang paling sering dan sangat diperlukan dilihat adalah saturasi di bawah 92% dengan respiratory rate di atas 25. Apabila memang disertai dengan tanda-tanda tensinya turun di bawah 90 untuk sistolik, memang sudah indikasi untuk ke tingkat yang lebih lanjut. Tetapi OIM-nya jangan dilupakan. Oksigen, infus, dan monitor selalu di awal. Untuk pasien-pasien yang sesak, tidak peduli penyebabnya apa, apakah jantung, apakah paru, apakah kelainan ginjal, ataukah metabolic acidosis yang karena sebab lain, itu sangat sering dengan gejala yang sesak-sesak itu, apalagi di zaman sekarang ini. Oksimetri memang yang paling cepat untuk mendiagnosa pasien sesaknya benar sesak takipnu atau dipsnu. Akan tetapi tetap saja dalam posisi apapun bisa langsung pasiennya di head up. Jadi yang bisa kita lakukan segera adalah posisi head up. Kalau bisa pasien ditransfer tetap dalam posisi head up dengan penggunaan oksigen bila ada. Bila tidak ada, pasien tetap diberikan pengawasan saturasinya supaya di atas 94%. Apabila memang jelas penyebabnya dari koroner, silakan diberikan nitrat bila tensinya bagus. Apabila memang jelas ronkinya kanan kiri, silakan diberikan furosemid. Furosemidnya dengan kondisi 1 mg per kilogram berat badan bila tidak ada kelainan ginjal. Tapi apabila ada kelainan ginjal, nanti dijustifikasi dan juga dikonsulkan ke bagian penyakit dalam, itu sangat bermanfaat. Yang lainnya bisa menunda. Jadi LMNOP-nya adalah bisa memberikan furosemid apabila yakin dari jantung, bisa memberikan morfin atau nitrat apabila nyeri memang dari penyebabnya jantung, dan juga positioning yang paling penting. Yang penting pasiennya head up. Kadang dengan head up saja saturasinya sudah bisa naik.
secara gamblang kami akut heart failure AHF ini kami urgensikan dengan kondisi shock atau tidak shock, gagal nafas atau tidak gagal nafas. Jadi untuk penyebabnya sambil jalan. Jadi yang penting saturasinya dapat dulu, nanti ada jeda waktu apabila saturasi sudah teratasi, ada jeda waktu kita bisa dari mekanismenya dia sebelum sesak nafas itu kita bisa telusuri. Ini sangat perlu bantuan dari dokter di perifer, dokter yang pertama kali ketemu pasien, dokter di puskesmas, dokter di UGD, bahkan dari sejawat-sejawat lain. Ini kami sangat memerlukan kerjasama yang sangat bagus. Sedikit miss saja, misalnya dokter tidak mendengarkan adanya ronhi, dan dokter jantung mendengar adanya ronhi. Kesalahannya agak fatal. Jadi yang untuk penyebabnya yang ada di slide saya CHAMP, yang P terakhir itu pulmonary embolism, itu berulang. Jadi jangan kaget bahwa pasiennya sesak tapi tidak ada ronki ataupun tidak ada wheezing. Nah, ini yang paling kita sering miss di sini, pulmonary embolism. Jadi kalau boleh pemeriksaan ronki atau tidak ronki pasiennya posisi tetap head up, bisa semivolar, bisa duduk. Paling bagus duduk, diperiksa di basal kanan dan kiri. Itu jelas sekali. Karena apabila penyebabnya akut coronary syndrome, apalagi yang dikenai pembuluh darah koroner yang kiri, hipertensi emergensi, aritmia, atau akut mechanical cause, misalnya ruptur dari katup mitralnya, pemegang katup mitralnya, korda tendinenya itu ruptur, pasti ada ronki, kecuali dia STEMI inferior yang murni. Tapi apabila pulmonary embolism, dia tidak ada ronki. Jadi disinilah kami sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dan reminding bahwa apabila ronkinya kanan kiri atau tidak ada ronki, tidak menyingkirkan bahwa tidak ada gangguan di pembuluh darah jantung maupun pembuluh darah jantung yang ke paru-paru. Akan ada slide lanjutannya nanti di belakang, akan tetapi saya melipir sedikit ke shock kardiogenik. Karena tadi saya di awal gagal jantung, saya membagi pasiennya pasien sesak dengan shock dengan pasien sesak yang tidak shock. Jadi di sini sekian banyak kanan dan kiri penyebabnya pasien cardiogenic shock. Akan tetapi yang kita ketahui memang tensinya harus turun di bawah 90, akan tetapi bukan itulah yang dimaksud shock kardiogenik. Pasien bisa datang dengan tensi 100, tapi akralnya dingin 4-4-nya. Dengan posisi semivolar, pasiennya cenderung duduk, terengah-engah, diaforesis, keluar keringat dingin, lalu 4-4-nya dingin, itu sudah menandakan pasiennya dalam kondisi perfusinya tidak adekuat ke samping, ke seluruh perifer, ke organ-organ di samping, itu tidak adekuat. Jadi itu sudah memenuhi definisi dari shock. Definisi shock lainnya bisa disertai dengan tensi sistoliknya turun di bawah 90, nadinya bisa naik, tapi hati-hati jika aritmia bisa juga turun sampai tidak teraba. Itu kita tetap menganggap itu suatu shock kardiogenik sampai terbukti bukan shock kardiogenik. Jadi disinilah saya jadikan satu dengan akut heart failure, bahwa pertama yang dilakukan adalah apabila pasiennya sesak dengan kondisi shock kardiogenik adalah status volume pasien kita harus ketahui. Apakah pasiennya hipervolume dengan ronki di kanan kiri, dengan JVP meningkat, JVP jugular venous pressure kita nilai di leher kanan, lalu dekat dengan sternocleidomastoid, pasien dalam posisi head up 30 derajat, lalu kita tolehkan pasiennya ke arah kiri, kita nilai apakah ada peningkatan atau tidak dari manubrium sterni. Nah, ini basic sekali kita bisa lihat dari jauh, apabila pasien memang sudah dengan
pembengkakan apabila kita lihat dari jauh sudah, oh ini jugular vein-nya sudah nonjol sekali, ya sudah. Apabila ronki kanan kiri, ya sudah, jangan diberikan cairan lagi gitu maksudnya. Jadi kadang untuk menilai status volume pun kadang kita bisa free challenge sedikit. Pasiennya kita kasih 200 cc, itu kan sama dengan minum 1 aqua ya, kan 200 cc aja itu kan kayak minum. Jadi itu tidak ada salahnya sebetulnya. Akan tetapi akan sangat berbahaya apabila itu dilanjutkan. Misalnya sampai 1 flash gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi di sini di jantung memang untuk status volume kita sangat harus hati-hati gitu. Jadi misalnya ketemu pasien sudah sesak, misalnya kebetulan ada fasilitas untuk infus gitu, iseng-iseng trial gitu, pastikan tidak ada ronki dulu dan tidak ada peningkatan JVP atau tidak ada bengkak di kaki atau tidak ada asites. Kalau misalnya lebih bagus lagi, misalnya ada monitor, ya syukur sekali kita bisa menentukan misalnya ada aritmia jantung atau misalnya ada EKG, syukur sekali kita bisa menemukan adanya acute coronary syndrome. Tapi apapun itu, apabila sudah dingin dan juga sesak, memang sudah indikasi ke rumah sakit yang memang mumpuni, ada sejawat dari jantung, sejawat dari intensif, sejawat dari bagian critical care, penyakit dalam, banyak sekali sebenarnya yang mumpuni dalam bidang ini. Jadi ini sengaja saya jadikan satu antara gagal jantung, pasien sesak dengan pasien syok. Karena ini kasusnya sering, dan apabila penanganan di awalnya sangat bagus, outcome-nya sangat bagus. Jadi banyak yang bisa diselamatkan. Karena sekali pasiennya kena dobutamine atau vasopresor yang di intravena atau inotropik jenis lainnya, misalnya dopamin, salah satu saja kena, itu sudah menurunkan angka kehidupannya dia itu sampai 70%. Jadi kalau misalnya di awal kita sudah bisa tahu, oh ini pasiennya sesak dengan tanda-tanda pre-shock gitu ya. Kita bilangnya pre-shock. Jadi dia tensinya masih 110 ini, tapi akralnya sudah dingin. Ya itu. Kesempatan kita untuk membantu orang di fasilitas terbatas ada di sana. Jadi kita sudah tahu, oh ini rujuknya ke arah shock kardiogenik. Tapi apabila clear lung, tidak ada ronhi, tapi nadinya turun, silakan. Tapi yang jelas kalau akralnya dingin itu sudah ada indikasi. Tidak akan disalahkan apabila merujuk itu dengan kemungkinan shock yang lain pun tidak akan disalahkan. Tapi yang jelas kita sudah berjasa karena tidak memasukkan inotropik di awal dengan dosis yang sangat tinggi, itu sudah sangat membantu hidup pasien. Karena inotropik sendiri sebenarnya dobutamin, vasopresor, kalau dimasukkan di awal kerja jantung semakin berat, kita paksa jantung, taunya sudah serangan, ejection fraction fungsi jantung hanya 25%, mau apa yang dipompakan tidak ada. Jadi kalau bisa tanpa memasukkan itu kita memperbaiki kondisi pasien, tahu penyebabnya misalnya atrial fibrilasinya terlalu cepat nadinya, syukur sekali. Rentetannya memang jadinya resusitasi jantung paru. Nah ini yang senior-senior kami terus mengingatkan, dari Dr. Sutarmoman, Dr. Sugiada, dan juga Dr. Eka Aryawan, juga resusitasi jantung paru selalu diingatkan, memang jika tidak ada yang bisa kita lakukan pada pasien yang out of hospital cardiac arrest atau henti jantung di luar rumah sakit gitu ya, yang bisa kita lakukan pertama adalah telepon atau panggil bantuan siapapun yang terdekat dan langsung CPR. Akan tetapi di sini saya menekankan sesuatu hal yang nantinya ada slide-nya khusus, akan tetapi di sini tetap kita memerlukan alat-alat bantuan ya, seperti monitor, itu masih tetap ini shockable dan non-shockable. Saya rasa teman-teman di ACLS sudah sangat khatam dengan ini, dan ilmu ini bisa dilakukan apabila ada kebetulan ada AED. Tapi apabila tidak ada, ya sudah pencet jantung saja langsung, tidak usah lihat ini. Ini kan iramanya sudah bikin pusing sudah ini. Ya ini sudah kita memang sudah harus kerjakan shock. Langsung kita harus, apabila tidak ada shock ya sudah harus langsung, bila perlu naik ke atas bed pasien sudah langsung harus RGP. Tapi di era pandemi apa bisa seperti itu langsung?
ini yang menjadi pikiran saya pribadi waktu bikin slide ini. Dapat saya tampilkan atau tidak, tapi saya harus tampilkan bahwa untuk akses ke UGD, pasien harus di screening betul apakah ada riwayat demam, apakah ada riwayat sesak, ataukah ada riwayat kontak, atau keluarganya sendiri mungkin ada COVID infection. Tetapi hal ini akan berbeda apabila kondisinya tidak stabil. Jadi dimanapun dan kapanpun, saya rasa senior dan juga sejawat teman-teman pasti menggunakan APD saat ini. Akan tetapi apabila memang pasiennya shock, dalam kondisi shock atau pre-shock memang dingin sekali, ya sudah, kita tetap dengan APD lengkap, akan tetapi untuk yang tadi itu nyeri dada, sesak, aritmia jantung itu bisa kita belakangan kita pikirkan. Jadi kalau misalnya memang pasiennya shock, ya diatasi dulu shocknya, tapi tetap menggunakan APD level yang sesuai. Tapi saran kami pada era pandemi ini agak hati-hati untuk pasien jantung karena mimikingnya adalah miokarditis yang mirip sekali dengan gejala serangan jantung. Nanti itu tingkat mortalitasnya sangat tinggi. Jadi biasanya yang seperti itu memang dianggap loss sebagian besar, tapi saya baca-baca memang ada yang selamat apabila dia ringan, tapi kalau sudah sampai shock memang yang terbaik adalah segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni. Mungkin untuk pendahuluan saya sekian. Saya kebetulan ada grup, jadi kami harus terus belajar. Jadi seluruh Indonesia kami ada grup untuk membahas pasien jantung khusus untuk dokter-dokter umum yang bertugas di perifer. Jadi grup itu nanti bisa kalau misalnya mau gabung bisa WA saya bisa masukkan ke grup itu setiap hari ada bahasan kasus dan bahasan EKG secara khusus. Jadi saya rasa itu sangat membantu untuk teman-teman yang mau belajar. Akan tapi apabila senior-senior yang ingin konsultasi EKG silakan WA saja, tidak masalah. Terima kasih Dr. Arisanti, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Dr. Nugi. Penyampaiannya tepat sekali 30 menit, Dok, luar biasa. Untuk selanjutnya, saya buka untuk sesi diskusi. Langsung saja kepada sejawat para saya senior. interupsi dulu ya, Dr. Arisanti. Iya, Dok. Untuk tanya jawab dan diskusi, tidak hanya untuk topik ini saja, tetapi juga masalah jantung yang lain. Ini seperti untuk jalur konsultasi bagi teman-teman yang ada di mana saja. Dipersilahkan. Baik. Oke, terima kasih dokter. Silakan kepada teman-teman sejawat, terutama yang ada di fasilitas terbatas. Ini kesempatan yang itu baik Dr. sekali. Budi Mulyono angkat tangan. Iya, silakan, Dok. Dr. Budi Mulyono. Silakan. Oh, langsung di-unmute, dokter. Speakernya langsung di-unmute dulu, baru bisa ini. Oke, saya bantu unmute gitu. Nggak bisa ya? Wah, nggak bisa. Biasanya yang pegang kendali ini Dr. Aryo. Dr. Aryo ini pergi dia. Saya telepon dulu Dr. Aryo ya. Coba yang lain dulu. Yang pakai chat, pakai forum chat dulu, Dok. Yuk, segidang unmute peserta yang lain, yuk. Ada Dr. Budi Mulyono tanya, tapi nggak bisa di-unmute. Dia masih mute, mau biar speakernya. Kalau di unmute ya. Itu lagi ada kesibukan antara areanya. Tunggu sebentar. Sambil menunggu yang lain, saya saja yang tanya dulu ya.
mungkin topiknya bukan emergensi ya, dokter ya? Iya, gitu. Gini, ada pasien yang dalam perawatan jantung bertanya, kalau saya berhubungan seks dengan suami istri itu bagaimana? Nah, bagaimana, apa pantangannya? Apa ada posisi tertentu gitu? Atas atau bawah? Nah, silakan dokter, terima kasih. Terima kasih dokter. Iya, ini seperti pertanyaan ujian dokter, persis sama dokter. Iya, kebetulan ini sering sekali memang pasien tanya. Jawaban secara textbook adalah pasiennya di treadmill, kalau misalnya match-nya sudah di atas 5-7, sudah boleh berhubungan seksual. Akan tetapi kalau di lapangan saya tahu tergantung kasusnya. Apabila kasus pasiennya misalnya pasca pasang ring, dok, sudah rutin kontrol ke dokter, lalu untuk kontrol ringnya bawa pengencer darah, atau misalnya gagal jantung sudah rutin kontrol ke dokter, lalu misalnya dapat ejection fraction-nya misalnya di atas 55%, dok. Kita yang baik-baik saja kita bicarakan. Misalnya ejection fraction di atas 55%, dok. Jadi batas kita ada 55%, dia tidak opname dalam 3 bulan terakhir. Jadi biasanya 2 itu adalah syarat mutlak yang bisa dia agak bebas posisi. Akan tetapi apabila baru habis serangan, belum dapat pengencer darah gitu, misalnya nggak dapat aspilat atau nggak dapat clopidogrel atau nggak dapat ticagrelor gitu, terus baru 1 minggu yang lalu nyeri dada, kalau bisa ditunda dulu, kalau bisa dibantu saja dulu. Tapi apabila sudah dapat penanganan, lalu sudah stabil pasiennya dalam pemulangan gitu, misalnya 3 hari pasca pulang, sebetulnya sudah boleh dengan yang penderitanya di bawah. Di bawah. Dr. Budi Mulyono bisa bicara? Itu sudah di-unmute. Apa posisinya, angkat tangan. Artinya salah pencet ya itu. Salah pencet ya? Nah. Saya lanjut tanya satu lagi ya. Siap, dokter. Begini. Biasanya di dalam penerbangan pihak aviasi ataupun aturannya kan memang menyediakan alat-alat emergensi. Nah, biasanya kalau ada kejadian serangan jantung di pesawat, biasanya mereka standar alatnya. Nah, apa yang tahap-tahapan yang kita lakukan? Terima kasih. Iya. Kalau di pesawat, dok, riskan sekali memang. Yang kalau saya pernah boleh cerita sedikit, ya saya punya pengalaman pribadi itu tante sendiri ya seperti itu gejalanya. Tapi syukurnya bisa diselamatkan. Gejalanya biasanya kalau mulai ketinggiannya sudah selesai take off itu, pada saat baru take off sudah mulai perubahan ketinggian yang biasanya kita telinga mulai bindang, itu biasanya yang sudah pernah nyeri dada itu sudah mulai nyeri dada. Jadi kalau misalnya memang kita bisa melakukan tensi minimal, kita bisa melakukan tensi dan bisa meraba akralnya hangat dan juga tidak ada ronhi, dan juga masih bisa positioning pasiennya, nitrat diberikan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya akralnya sudah dingin, ini yang agak susah. Biasanya dia tumpang tindih dengan yang kejadian yang emboli tadi. Dia lepasnya itu bisa dari vena, bisa juga dari arteri. Tapi itu kejadiannya jarang bersamaan. Kalau untuk pasien yang berangkat, yang setelah pasang ring, itu
kami biasanya periksa dulu, itu sebelum keberangkatan memang wajib kita minimal kita EKG dan eko. Akan tetapi untuk pasien yang dengan mendadak gitu di atas pesawat seperti itu, yang bisa kita lakukan sebetulnya menjaga hemodinamiknya tetap stabil dan pemberian oksigenasi. Oksigen kalau tidak salah tersedia dok nih di pesawat. Cuman yang bahaya nanti adalah pada saat turun, dok. Pada saat mau landing position, perubahan lagi tekanannya. Nah, di sana bisa serangan lagi. Jadi pada saat take off dan juga pada saat landing itu critical situation. Jadi kalau kita sebagai dokter ketemu yang serangan, jangan ditinggalkan pasiennya pada saat itu. Kalau bisa vital sign terakhir lah sebelum dia landing. Karena saya punya tante sendiri pesawat pingsan langsung. Ternyata emboli paru. Dan emboli parunya beliau tidak main-main, jadi gagal untuk dipecahkan dengan streptokinase. Saya sebut saja, gagal di streptokinase, lalu akhirnya open embolektomi, surgical embolektomi. Penyebabnya sederhana. Usia di atas 60 tahun, perempuan sudah menopause, dan ada varises, dok. Jadi kalau bisa kaki selalu, ankle pump itu selalu digerak-gerakkan kakinya. Itu sangat membantu pasien yang pernah ada riwayat gangguan vena di kaki. Sangat mirip serangan jantung. Jadi waktu itu cardiac arrest tante saya. Jadi itu adalah momen terberat dalam hidup kami karena mendengar kondisi jauh tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang bisa menyembuhkan dan menghambat itu adalah setiap 15 menit digerak-gerakkan dan pakai stocking compression. Sehingga pada saat take off dan landing ada monitoring sedikit. Mungkin bisa menjawab, dok. Ya, terima kasih. Saya sambung sedikit tentang pesawat ya. Ya. Begini, pesawat komersial itu berbeda dengan pesawat ambulan transportasi. Pesawat dipakai sebagai ambulan transportasi, tentu dia sudah sejak awal menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, sekarang ada pasien di luar daerah, di luar pulau, kena serangan jantung, ada teman pesawat pernah seperti itu. Nah, sekarang akan di-referral ke rumah sakit tipe A. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Terima kasih. Yang ditumpang itu pesawat komersial, bukan ambulan, pesawat ambulan. Terima kasih. Baik. Agak kondisi yang agak sering ditemukan, akan tetapi susah sekali memang kondisinya. Yang pertama, seandainya saya yang dapat seperti itu, kebetulan memang pengalaman seperti itu pernah di jantung di Bali itu pakai helikopter, tapi helikopternya komersial, bukan air ambulans. Betul sekali, dokter. Jadi, tapi kalau helikopter saya rasa lebih aman. Cuman kalau pesawat memang OEM-nya tetap harus nyala, dok. Oksigen, infus harus tetap baik, patensinya dengan monitoring. Monitoringnya terbaik adalah untuk konsentrasi di saturasi dan juga respiratory rate. Kalau untuk tensi, saya sarankan sih terus di tensi itu kalau bisa kita bawakan monitor sangat bagus. Tetapi di atas, kalau misalnya di atas 120 menit, dok, di atas 2 jam, atau di atas 90 menit kalau di guideline, dok, kalau misalnya memang tidak bisa mencapai daerah itu dengan pesawat, lebih baik di streptokinase dulu baru di transfer. Karena risiko kalau misalnya dia ST elevasi, kalau kita bicara ST elevasi, dok, STMI memang risiko di atas. Tapi kalau misalnya dari sini ke Jakarta kan kurang dari 2 jam, dok. Jadi masih bisa itu dilakukan transfer seperti itu, akan tetapi dengan segala risiko. Yang dibawa obat-obatannya cukup banyak, ya dimulai dari dobutamin, atropin, epinefrin itu, furosemid, lalu NTG atau ISDN itu sudah pasti harus masuk di kantong di samping pasien gitulah. Ya, harus siap di spike, maksud saya. Sudah siap untuk dipakai, bukan masih di ampulan.
Terlebih lagi kalau pasiennya pesawatnya yang benar-benar breakily sekali, ya AED minimal dibawakan. AED sebagai gantinya di shock, dok. Itu tempel aja udah. Nggak usah dilepas lagi, karena AED nanti dia shock sendiri, ya udah shock sendiri gitu ya, selesai. Ya, makasih. Dokter Arisa, ada di chat yang tanya-tanya ada di chat. Iya, baik, terima kasih dokter. Di chat room udah ada satu pertanyaan dari Dokter Suryati dari PKM Silemadeg, dok. Bertanya, ada ibu dengan umur 40 tahun, setiap olahraga 10 menit berjalan, bibirnya terasa tebal. Kira-kira ada hubungan dengan kelainan jantung ya, dok? Terima kasih, dokter. Mungkin itu dulu, dok. Iya. Terima kasih, salam kenal. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk jalan-jalan ke sana. Di pernyataan usianya sudah jelas ya 60, jadi sudah menopause, terlepas dari baalnya di 60. 40 tahunan katanya, dok. Oh, 40, sorry. Kalau 40 tahun ya 50-50. Belum ini ya, belum menopause mungkin ya. Jadi kalau misalnya 10 menit berjalan bibirnya terasa tebal itu perioral parestesi itu memang ada yang seperti itu gejalanya, tapi ada juga yang bukan kelainan jantung. Mesti kita pastikan. Tapi yang satu hal yang menarik adalah setiap olahraganya artinya pas 10 menitnya itu. Jadi ibu ini entah sangat stres sekali atau punya faktor risiko. Jadi perempuan itu menarik karena perempuan itu kalau sebelum menopause kan tidak termasuk faktor risiko yang berat. Perkecualian apabila pasien itu memiliki faktor risiko. Faktor risikonya satu, misalnya pernah hipertensi. Kedua, misalnya di keluarga ada yang meninggal usia muda. Usia mudanya berapa? Kalau laki-laki di bawah 55 tahun, kalau perempuan di bawah 65 tahun. Itu pernah meninggal mendadak yang dicurigai serangan jantung atau cardiac arrest. Yang ketiga, pernah ada stroke di keluarganya. First degree relatif juga, saudara kandung juga. Jadi kalau misalnya ada salah satu di antara itu, berarti kan sudah ada faktor risiko, atau mungkin merokok, atau mungkin ada kejadian lainnya, itu bisa kita ada indikasi untuk penelusuran ke arah jantung. Cuman kalau yang menarik di sini adalah setiap olahraganya pas 10 menit gitu ya. Jadi 10 menitnya itu yang tipikal, bisa dikategorikan tipikal. Tapi biasanya 40 tahun, kalau misalnya seperti ini memang yang paling bagus kita treadmill itu paling baik. Kalau nggak ada treadmill, biasanya kita pakai tanjakan itu, kita tes biasanya. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana dari Dokter Suryati, mungkin ada mau ditambahkan? Baik, kalau tidak, lanjut dok, di chatroom juga sudah ada pertanyaan dari Dokter Gusti Lanang Bumi. Kebetulan beliau ini bagus nih pertanyaannya, dok. Dokternya bertugas di puskesmas perifer, seandainya tidak ada EKG. Namun dari anamnesis dan pemeriksaan fisik mengarah ke serangan jantung, apakah boleh saya tangani langsung dengan pelaksanaan oksigen, IV line, aspirin, clopidogrel, dan lain-lain sambil nunggu dirujuk bila memungkinkan? Baik. Terima kasih, Dokter Gusti. Ini Dokter Bumi panggilannya kayaknya ya. Dokter, saya sangat berterima kasih kalau misalnya ada yang berpikir seperti itu, karena tidak selalu EKG itu ready dan tidak selalu EKG-nya dalam kondisi yang bisa dipakai gitu ya. Kadang-kadang kan memang ada kondisi kendala di EKG. Tapi kalau dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik memang mengarah ke serangan atau nyeri dada yang tipikal saja, sudah ada indikasi. Apalagi itu pertama kali, atau misalnya pasiennya dalam kondisi, jadi ada kriteria de novo, angina yang pertama kali,
tidak pernah sebelumnya dialami oleh pasien, itu sangat ada indikasi untuk langsung IV line oksigen dan pemberian antiplatelet. Akan tetapi apabila dia sudah sering kumat, apalagi yang seperti kasus yang sebelumnya tadi, yang tiap 10 menit jalan ada keluhan, tiap 10 menit jalan ada keluhan. Nah, itu kan sudah terprediksi. Jadi dia anginannya tipikal, tapi dia stabil. Jadi yang indikasi yang karena judul tadi adalah untuk presentasi adalah gawat darurat. Jadi yang indikasi untuk penanganan oksigen, IV line, untuk ACS, sindroma koroner akut, itu untuk yang akut. Tapi apabila dia sudah terprediksi nyari dadanya, meskipun tipikal ya, masih ada waktu kita evaluasi, gitu. Supaya jangan sampai salah atau over treatment. Tapi tidak ada salahnya over treatment, betul. Tidak ada salahnya over treatment. Mungkin Dokter Bumi pernah ada kejadian seperti ini. Tapi kalau dia berulang, harus dievaluasi lagi. Dokter Gustilan Bumi? Oh iya, terima kasih Dok, katanya Dok. Ada di chat atasnya lagi tanyanya, Dokter Padisari. Mungkin dokter-dokter yang mau bertanya di chat room, lebih enak mengetik rasanya, silahkan. Ada satu dok yang Dokter Upadisari yang membedakan nyeri dada pada GERD dengan serangan jantung. Iya, Dok. Saya tanggapi ya, karena menarik sekali ini. Izin ya dok ya, Dokter Arisanti. Saya tanggapi ya dok ya. Iya, silakan dokter. Ya, nyeri dada pada GERD dengan serangan jantung beda-beda tipis. Karena ada satu yang tadi spesial sekali EKG yang saya memang munculkan tadi adalah merangsang pertanyaan, yaitu kalau pasien dengan serangan jantung di inferior memang gejalanya adalah seperti orang GERD. Dispepsia adalah gejalanya. Jadi mual, kadang sampai muntah. Jadi untuk membedakan nyeri dada pada GERD dengan pada serangan jantung, kalau tanpa alat bantu agak sulit. Akan tetapi untuk yang spesial yang tadi, yang di EKG tadi, STEMI inferior tadi, gejalanya sendiri, karena dia jalannya pembuluh darahnya di bagian kanan, lalu agak ke bawah, nempel dengan lambung, saraf yang ke lambung, merangsang vagus, ya sama aja. Jadi gejalanya mirip sekali. Kalau tidak ada pemeriksaan yang penunjang, agak sulit. Jadi lebih baik over treatment daripada ditangani sebagai GERD tahu-tahu serangan jantung. Itu sangat sering terjadi. Yang sering lagi selain GERD adalah vertigo. Yang sering lagi selain vertigo adalah pingsan. Jadi kalau ada pasien pingsan tanpa pencetus, bangun lagi biasa. Lalu pingsan lagi, bangun lagi biasa. Itu sering sekali penyebabnya adalah cardiac syncope. Jadi sering ada takikardi ventricle yang tidak lebih dari 3 detik. Jadi dia hilang, 6 detik itu hilang, normal lagi, tapi jantungnya sudah kolaps. Ini serangan jantung yang sangat jarang ngeh orang. Saya baru ketemu pasiennya itu minggu lalu. Pasien dari kabupaten lain datang dengan keluhan vertigo. Sempat pingsan 2 kali tanpa pencetus apapun. Baru EKG estelevasi di inferior. Kita tidak bisa prediksi, memang sangat mirip. Jadi memang harus ada yang penunjang gitu. Baik, terima kasih Dokter Nugi, sangat membantu sekali. Banyak hal-hal yang tidak terduga ya Dok, yang bisa kita temukan di lapangan. Nah, kalau misalnya over treatment ya Dok,
apakah itu nanti akan memberikan dampak buruk juga? Misalnya ternyata pasiennya GERD, kemudian over treatment di puskesmas gitu misalnya, diberikan terapi ACS, apakah nanti akan memberikan dampak buruk nggak untuk selanjutnya gitu, Dok? Ini saya menjawabnya sesuai teori dan sesuai pengalaman. Saya sangat mengharapkan masukan dari senior-senior, karena senior saya yang di Tabanan sudah sangat senior dan banyak pengalaman. Akan tetapi kalau saya pribadi, saya lebih baik over treatment. Karena di buku dikatakan apabila koroner itu terdiagnosis secara gold standar, yaitu dengan coronary angiography, dan hanya itu, memang kalau menunggu itu, saya rasa tidak semua orang dapat fasilitas itu. Yang sudah mendaftar pun harus mengantre. Tetapi tidak ada salahnya overtreatment semasih tidak ada kontraindikasi dan tidak ada efek samping. Misalnya ada perdarahan, ya jangan dong. Misalnya beraknya jadi hitam jadinya, atau berak darah jadinya, ya jangan diberikan antiplatelet gitu. Semasih bisa tanpa, semasih sebelum, until proven otherwise gitu bahasa Inggrisnya, until proven otherwise, tetap kalau misalnya dia tipikal yakin, ya tidak ada salahnya gitu. Karena memang batas antara unstable angina pectoris dengan yang tidak unstable angina pectoris tapi nyeri dada hilang timbul dan sangat mengganggu itu sangat tipis. Bahkan dengan panic attack pun sangat tipis. Kita cek troponin normal, tapi apakah menyingkirkan sindroma koroner akut? Kan tidak. Troponin bukanlah menyingkirkan. Bukanlah alat untuk, ini bukan penyakit jantung koroner, tapi dia menyingkirkan kejadian akutnya gitu maksudnya. Jadi meskipun di EKG normal, troponin normal, bukan berarti dia tidak serangan jantung gitu maksudnya. Tapi kalau memang sudah jelas-jelas dia beraknya darah gitu, beraknya hitam gitu, ya jangan. Apalagi misalnya di DL plateletnya 14 gitu, ya jangan dikasih tuh. Baik, terima kasih dokter. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi satu. Bagaimana? Dr. Arisandi, ya. Sebelum ada pertanyaan yang lain, sambil menunggu penanya yang lain, ini Pak Kades apa monitor, Bapak Kepala Dr. Surat Mika, Bapak Kepala Dinas? Bapak Dr. Nyoman Surat Mika, Kepala Dinas, apa masih monitor? Sudah ini ya. Saya sebenarnya ingin mengetahui situasi terakhir dari COVID ini. Siapa ya? Pak Direktur aja, Dirut aja, Pak Dr. Nyoman Susilo. Di Susilo masih monitor di Nyoman Susilo. Mungkin lagi sibuk juga. Dokter Restu, saya sudah nongol baru. Ya, silakan Pak Kades. Ini bagaimana ini? Karena sudah beberapa minggu ini kita tidak mendengar masalah update masalah COVID-19 di Tabanan. Bagaimana ini situasi di Tabanan? Baik, jadi untuk situasi COVID beberapa minggu terakhir ini sudah mulai landai. Jadi antara yang
positif dengan yang sembuh, sudah lebih banyak yang sembuh. Jadi per posisi hari ini yang masih dalam keadaan dalam perawatan itu ada 43 orang tersebar di beberapa rumah sakit dan 20 orang ada di isolasi terpadu Kabupaten Tabanan yang ada di Pop Hotel di Ubung. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa kita terus pertahankan sehingga diharapkan nanti di akhir November atau awal Desember nanti kita bisa turun zonasinya ke kuning, kemudian di awal tahun mudah-mudahan kita bisa ke hijau. Nah, untuk aturan-aturan kalau kita nanti sudah kuning atau hijau maka akan kembali normal dengan protokol kesehatan itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kita secara ekonomi Bali utamanya sangat terpuruk dengan adanya zona yang kita masih orange saat ini, kebanyakan orange. Di Bali hari ini yang orange semuanya kecuali si Buleleng yang kuning. Jadi kalau memang sudah mulai bisa kita berkegiatan di zona kuning atau hijau, anak sekolah sudah bisa tetap muka langsung, maka akan secara bertahap pariwisata juga dibuka. Nah, apalagi nanti tahun depan dengan adanya vaksin, kita akan secara bertahap mendapat vaksin tentu dengan berskala prioritas, dengan aturan yang belum ditentukan nanti bertahap. Mudah-mudahan nanti kita semakin dalam perbaikan. Astungkara nanti di awal tahun depan kita beralih ke adaptasi yang baru, zonasi kita diharapkan nanti sudah hijau atau kuning. Jadi kepada Dr. Nugi terima kasih. Mungkin sudah lama, saya masih ingat bertemu dengan dokter di kira-kira tahun lalu, sudah lama sekali. Selamat dokter, mengabdi di Tabanan. Sekian, terima kasih atas partisipasi semua teman-teman berkegiatan di masa pandemi ini. Pesan saya selalu jaga kesehatan untuk diri kita, keluarga besar, masyarakat. Mari kita tetap sebagai pejuang kesehatan dan ini adalah perang kita selaku tenaga kesehatan. Sekian Dr. Restu, terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Itu sedang makan ya? Tadi saya panggil sedang cuci-cuci. Ya, di kamar makan. Dokter, ya terima kasih Pak Kadis atas informasinya. Silakan Dokter Arisanti lanjutkan moderatornya. Ada yang tanya itu di chat. Baik. Dari Dokter Retno. Dari Dokter Retno, apakah bisa terjadi nyeri dada oleh karena sendiri? Tapi dok, pertanyaannya dokter. Terima kasih luar biasa antusiasmenya dan dukungan dari Pak Kadis, dari ID, luar biasa. Senior juga banyak sekali yang hadir. Ini pertanyaan luar biasa juga. Kalau dijadikan penutup ini, apakah STEMI bisa sembuh sendiri tanpa terapi gitu? Saya menjawabnya harus secara diplomatis ini. Karena STEMI sendiri ada ST elevasi myocardial infarction. Kalau myocardial infarction ya terbukti memang tidak bisa sembuh sendiri tanpa terapi. Kalau sembuh itu kan dari atas ya, atau membaik mungkin bahasanya, membaik sendiri tanpa terapi. Kalau membaik sendiri tanpa terapi, untung-untungan. Misalnya kolateralnya bagus, misalnya serangan di kanan, yang kiri masih kuat ngasih ke kanan, dari pembuluh darah koroner left anterior descendingnya masih kuat ngasih ke right coronary artery. Membaik dia pasiennya. Tapi apakah sembuh? Belum tentu. Jadi saya jawabnya tidak, tapi ada catatannya. Jadi sekarang ini lagi banyak ada ST elevasi myocardial infarction yang tanpa penyumbatan koroner. Itu sedang banyak sekali dibahas, apalagi di era COVID ini. Syukurnya nilainya sudah turun, COVID-nya kami ikut senang. Akan tetapi apabila dia myokarditis, dia ST elevasi juga. Apabila dia perikarditis, meskipun berbeda bentuknya, tapi dia ST elevasi juga.
dia kardiomiopati yang ballooning di left ventricle juga ST elevasi, tapi tidak myocardial infarction. Lalu apakah ada yang namanya MINOCA? Jadi myocardial infarction non-obstructive coronary artery. Baru dicek coronary angiografi, cuman penyumbatan 30%, kan tidak cocok dengan STEMI gitu. Jadi dua terminologi STEMI yang dimaksud di sini dan sembuhnya itu saya jawab dua-duanya tidak. Jadi STEMI dan sembuh itu tanpa terapi tidak. STEMI sendiri banyak sekali spektrumnya yang menyebabkan ST elevasi. Lalu sembuh sendiri bukan dari kita, tapi membaiknya itu untung-untungan. Tapi dengan terapi pun pasien apabila memang myocardial infarction yang ST elevasi, dengan terapi pun dia bisa pulang dengan ke rumah meskipun sudah diterapi secara maksimal. Kadang hari keempat, hari kelima ngeden lagi di WC, ia meninggal juga. Jadi dengan terapi maksimal pun di ICU pun bisa meninggal gitu. Jadi kalau untuk STEMI saya jelas jawabnya tidak, gitu. Karena ini konteksnya jelas STEMI gitu. Tapi kalau untuk sembuh itu yang dari atas yang tetap kasih. Mungkin senior-senior saya yang lain, saya lihat ada Dr. Starmawan, terima kasih dokter. Saya Dr. Starmawan, Dr. Sudiana, Dr. Eka Aryawan, banyak sekali kasus-kasus di Tabanan untuk STEMI sudah sangat sering menangani sampai fibrinolitik kan di Tabanan sudah PRSU sudah sangat hatam dan dulu sekali dari zaman saya masih belum cari kardio sudah biasa. Jadi pertanyaan ini saya rasa semua bisa menjawab, tapi kalau dari hati nurani saya sembuhnya itu dari atas, tapi kalau membaik saya tetap jawab tidak. Mungkin bisa menjawab ini. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Mungkin itu sudah cukup menjawab pertanyaannya Dr. Retno. Sepertinya saya akhiri ya, Dok Restu, karena waktu sudah lewat juga 30 menit untuk waktu diskusi. Nanti selanjutnya apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, tadi Dr. Nugi sudah memberikan informasi ke kita bahwa ada forum di mana kita bisa bergabung dalam grup, di mana bisa konsultasi, ada diskusi tentang berbagai macam hal tentang masalah kegawat daruratan jantung. Terima kasih banyak karena sudah diberikan wadah seperti itu, dokter. Kita bersama-sama bisa bergabung nanti di WA yang sudah di-share tadi sama Dokter Nugi. Di nomor yang tadi itu ya, Dok ya? Yang di slide itu, Dok. Betul. Terima kasih, Dokter. Okay. Mungkin sekian. Ada beberapa penekanan-penekanan yang saya ingin ingatkan lagi. Yang tadi terutama dokter-dokter yang ada di fasilitas ada di puskesmas. Seperti pada yang pertama itu materi tentang sebelum dirujuk itu harus dioksigenase dulu, pasang IV line, aspirin dan CPG loading dose, kemudian nitrat dan MO boleh tidak rutin dimasukkan. Kalau simvastatin 40-80 mg, tidak boleh kurang dosisnya. Kalau atorvastatin 80 mg. Kemudian untuk diseksi aorta itu juga penekanan yang sangat penting. Gejalanya nyeri hebat hingga ke punggung, ada gejala defisit neurologis seperti stroke, pingsan, kelemahan separuh tubuh kadang-kadang, gangguan BAK, kadang kaki hitam sebelah, itu perlu diperhatikan. Kemudian kita perlu melakukan tensi di keempat ekstremitas. Kalau sistolnya beda lebih dari 20 mmHg harus dirujuk. Cek saturasi keempat ekstremitas juga, dan ingat jangan kasih pengencer darah pada fasilitas kita, nanti cukup kasih statin saja. Mungkin itu penekanan-penekanan yang penting yang di-refresh lagi oleh Dr. Nugi. Kemudian kalau misalnya pasien sesak, pastikan hemodinamik, apakah ada shock atau tidak shock, apakah gagal napas apa tidak, lakukan OIM.
Kemudian positioningnya sangat penting untuk head up karena sering bisa memperbaiki perfusi. Pemberian furosemid 1 mg per kilogram berat badan jika yakin gangguan jantung, terapi ACS jika ada gejala yang spesifik, kemudian rujuk. Mungkin penekanan-penekanan yang penting itu sangat berguna bagi kami, terutama yang di fasilitas terbatas, apalagi di puskesmas. Nah, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dari dokter Nugi ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup dokter, terima kasih atas kesempatan. Baik, di chatroom juga sudah banyak yang ngechat dok. Terima kasih atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi di grup yang disampaikan oleh dokter Nugi di grup WA itu. Saya kembalikan ke dokter Restu, nih dok. Terima kasih dokter Arisanti. Terima kasih Dr. Nugi, Rumah Sakit Bali Holistik, terima kasih Komite Medik Bali Holistik, dan tentu saja kepada rumah sakit swasta yang lain berterima kasih juga saya, karena semua rumah sakit, semua direktur rumah sakit itu mendukung acara ini dengan sepenuhnya. Perlu saya sampaikan jumlah peserta yang mengisi daftar hadir adalah 132 orang. Kita di sini kapasitas Zoom-nya hanya 100, sedangkan yang lainnya itu mengikuti melalui YouTube. Untuk selanjutnya, ini adalah door prize. Yang mendapatkan door prize baju hazmat nomor 5. Sebentar ya. Nomor 5, Dr. Rai Silvia Maharini, BRSUD Tabanan. Kemudian baju hazmat kedua nomor 46, Dr. Liwayan Aryani Fitriasari, Jalan Adipura Denpasar, praktek pribadi. Kemudian sepasang face shield nomor 62, Dr. Ida Bagus Budi Astawa, Esked, Abian Semal. Yang lain adalah nomor 42, Dr. Ana Agung Made Dwi Setiadi, Dharma Kerti. Nah, jadi demikian yang mendapatkan door prize hari ini. Door prize itu bisa diambil di Sekretariat ID Cabang Tabanan hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Door prize ini akan hangus setelah 2 minggu. Jadi harus segera diambil. Terima kasih kembali untuk topik yang menarik ini, Dr. Nugi. Untuk selanjutnya, saya persilakan Wakil Ketua ID, Dr. Ida Bagus Tato Yatindra, untuk menutup acara ini. Silakan, Gus Haji. Selamat malam, ya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan ke Dr. Nugi, ya, kepada Dr. Arisanti, kepada Rumah Sakit Bali Holistik, dan ID Tabanan, ya. Mudah-mudahan acara ini tetap bisa berlangsung. Dan setiap minggu akan berlangsung setiap di mana kita mengharapkan rumah sakit swasta yang lain juga memperkenalkan dokter-dokter mereka kepada kita semua sehingga kita bisa tahu siapa-siapa saja yang bertugas di rumah sakit tersebut. Oke. Untuk selanjutnya ini salah satu kegiatan mingguan yang sangat-sangat bagus sekali. Mungkin sebagai masukan saja, ada beberapa materi mungkin yang bisa masukkan di sini, masalah manajemen seperti misalnya BPJS. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang memberikan pelayanan kepada pasien-pasien BPJS, mungkin sekali-sekali bisa mengenai manajemen BPJS-nya bagaimana sehingga semuanya bisa tahu. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada lagi, mungkin pertemuan seminar hari ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua. Restu. Udah dikirim? Tiang. Proposal udah dikirim.
Oh, sampun. Ya, Jadi Erlina bilang nanti akan diteruskan ke atasannya. Ya, kita harapkan di samping ini seminar, bagi dokter-dokter yang mungkin bisa memberikan seminar dan ada sponsorshipnya, silakan bisa melalui Yayasan Medika Mandiri Tabanan. Nggih. Nah, kita punya yayasan di mana kalau misalnya seminar itu bisa dikelola oleh Yayasan Medika Mandiri Tabanan. Nggih, nikah saja. Suksma. Izin live nggih. Nggih. Izin tutup.